Yang dulunya saya itu tamatan SMK ya. Berkembangnya zaman itu yang membuat sepertinya saya harus menekuni di bidang servis HP ini. Kerja keluar ya sebentar. Saya pernah di Jepang ya dulu sebentar. Nah di sana juga saya sempat oprek HP ya di tahun 2014-an rasanya. Dalam servis HP ini tentunya kita akan tetap selalu menjaga kualitas servis HP kita ya kepada konsumen, seperti kita memberikan garansi atau kita harus ganti ini, tapi kita tidak memberikan gambaran apapun kepada konsumen. Itu akan mengurangi kepercayaan konsumen kepada kita ya. Perkenalkan ya, nama saya Agus, teknisi dari Yoisel Service HP yang beralamat di Kelurahan Tegal Cangkring, Kabupaten Jemberana. Di sini saya sedikit bercerita tentang profesi yang saya jalani sekarang. Yang dulunya saya itu tamatan SMK ya, tepatnya jurusan IT. Nah, di sanalah saya belajar jaringan, dari jaringan saya belajar ke servis laptop, terus saya sempat juga kerja keluar ya sebentar. Saya pernah di Jepang ya dulu sebentar. Nah di sana juga saya sempat oprek HP ya di tahun 2014-an rasanya. Berkembangnya zaman itu yang membuat sepertinya saya harus menekuni di bidang servis HP ini. Jadi karena kan sebelumnya itu kan saya sempat servis laptop ya. Dan di sanalah penggunaan laptop itu sudah mulai berkurang. Nah, dan saya melihat juga dari marketnya yang cukup berkembang luas ya untuk saat ini di penggunaan smartphone, di servis juga. Nah, disitulah saya untuk mengembangkan jasa servis HP ini. Saya tetap mengikuti seperti gathering teknisi, ya pelatihan-pelatihan itu dari tahun 2016 ya khususnya. Sampai sekarang juga saya tetap mengikuti training untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang up to date sesuai dengan smartphone keluaran terbaru ya teman-teman. Nah di sini saya untuk bidang perbaikan di Android maupun iOS ataupun iPhone ya khususnya. Untuk servisan itu berjalan bersamaan ya. Mungkin penggunaan smartphone Android lumayan banyak di daerah Jemberana khususnya. Jadi saya tidak menspesialiskan diri saya sendiri dalam bidang servis HP ini, tapi karena saya harus memberikan kepuasan servis kepada pelanggan, saya juga tetap memberikan garansi dalam perbaikan HP tersebut, seperti pergantian part LCD, mati total, tidak bisa ngecas, perbaikan memori, MMC atau UFS yang terbaru sekarang ya teman-teman. Atau dalam iPhone juga sering disebut sebagai hard disk atau non flash juga saya di sini menerima, dan kerusakan yang ringan dari yang ringan sampai yang agak cukup berat ya teman-teman di sini saya. Oke teman-teman, untuk perbaikan smartphone itu sendiri saya dalam mengerjakan handphone tersebut ya tentunya saya harus penggunaan alat yang cukup memadai ya pertama. Yang kedua dalam penggunaan skema itu saya tetap menggunakan skema untuk menjadi panduan dalam servis HP tersebut. Seperti kerusakannya dari mana, di bagian apa, dan solusinya seperti apa. Nah, saya tetap menggunakan skematik itu sendiri untuk landasan saya bekerja dalam perbaikan HP tersebut ya. Nah, untuk perkembangan HP di zaman sekarang ya, yang sudah lumayan wow di dunia teknologi ini, jadi tidak heran saya harus tetap mengupgrade ilmu saya itu seperti training, ya belajarlah setiap keluaran HP yang terbaru itu teman-teman. Nah, jadi di sini saya juga tetap harus pembelian alat baru, update ilmu yang baru untuk smartphone yang baru keluar ya teman-teman. Jadi saya itu tidak asal-asalan dalam mengerjakan HP tersebut, karena saya sudah training sebelumnya dan saya sudah mempelajari HP atau komponen HP tersebut. Nah, untuk di pengalaman saya selama servis HP ini tentunya tidak mulus ya teman-teman. Dan pertamanya saya juga ada kesusahan dalam servis HP ini. Karena apa? Ya seperti alat yang belum memadai dan skill yang kurang memadai juga ya. Nah, dari sanalah saya bisa berpikir
saya harus punya skill dan saya harus belajar, training atau upgrade alat yang saya perlukan dalam servis HP tersebut. Masalah pertama ya sebenarnya itu pada alat tentunya, yang alatnya itu ya cukup lumayan mahal, dan saya di sini sudah hampir mulai patah semangat ya sebelumnya, karena alat-alat atau toolnya yang cukup lumayan dari iPhone, Android seperti Flashbox-nya atau yang lainnya yang sebelumnya saya belum penggunaan dalam servis HP ini. Dan seperti sekarang yang teman-teman lihat di belakang saya, alat saya yang sekarang cukup memadai. Dalam servis HP ini tentunya kita akan tetap selalu menjaga kualitas servis HP kita ya kepada konsumen, seperti kita memberikan garansi atau kita pergantian part yang kita gunakan itu kita perlihatkan kepada konsumen ya teman-teman. Itu untuk menjaga kepercayaan konsumen kepada kita, agar konsumen itu berpikiran yang tidak nantinya. Ketika kita memberikan harus ganti ini, tapi kita tidak memberikan gambaran apapun kepada konsumen, itu akan mengurangi kepercayaan konsumen kepada kita ya. Kita tetap menjaga kualitas dan komitmen kinerja kita dalam proses servis HP tersebut. Oke, di sini kami tetap komitmen ya dalam pengerjaan HP tersebut. Nah, untuk kalian jangan ragu atau cemas ketika HP kalian sedang dikerjakan di sini, karena setiap pertanyaan Anda akan saya jawab, tentu melalui via WhatsApp, Messenger ataupun yang lainnya ya teman-teman. Dan saya juga sebelumnya sempat mengikuti uji sertifikasi kompetensi untuk saya bisa kompeten dalam pengerjaan servis HP, yang mana sertifikasi ini dikeluarkan dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, tentunya dalam perjalanan saya bekerja sebagai teknisi HP, tentu saya mendapatkan masalah-masalah yang sering saya hadapi, seperti tidak menemukan kerusakan atau tidak saya bisa selesaikan kerusakan HP tersebut. Kendala ini kadang juga saya pernah alami, dan saya juga ada komunitas atau grup teknisi yang mencakup profesi kita seperti Facebook group, WhatsApp group. Nah, di sanalah kita sharing berbagai masalah kerusakan HP. Nah, disitulah saya mendapat solusi atau masukan dari teman-teman juga sebagai teknisi juga. Nah, di sanalah kita itu bisa memecahkan masalah kerusakan HP tersebut. Ya mungkin kalau sendiri ya tidak mungkin ya. Karena itu memang susah kalau sendiri, karena berbagai macam seri HP itu pengerjaannya itu tidak sama ya teman-teman. Ada yang kayak sekarang tuh Vivo, Oppo kan banyak ya teman-teman, dan itu kasusnya beda-beda. Nah, maka dari itu itulah fungsi dari grup atau komunitas teknisi tersebut ya teman-teman. Tidak luput dari itu, saya juga berterima kasih buat teman-teman teknisi yang juga tetap membantu pekerjaan saya dalam bidang servis HP ini.